Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Mona Fitri, NIM 1814070009 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dengan dosen pembimbing Bu Dr. Milyasari SPD MSI pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Oke teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Apa sih metodologi penelitian? Yuk simak videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Poin A, yaitu desain penelitian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang desain penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu single factor pre-experimental design, yang terdiri dari single group post-test only design, single group pre-test post-test, dan non-equivalent group post-test only design, di mana desain ini termasuk ke dalam pra-experimental design karena tidak memiliki 2 atau lebih dari 6 karakteristik penelitian eksperimen. Yang kedua yaitu single factor randomized experimental design, di mana desain dilakukan melalui prosedur pengacakan subjek dalam kelompok. Desain ini sekarang diterapkan sebagai standar penelitian dan evaluasi pendidikan. Desain ini terdiri dari randomized pre-test post-test control group design, randomized pre-test post-test comparison group design, dan randomized post-test only control and comparison group design. Yang ketiga adalah single factor quasi-experimental design, di mana quasi-experimental design meskipun bukan merupakan eksperimen yang sesungguhnya, tetapi mampu mengontrol hampir seluruh keadaan dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan pre-eksperimental. Desain ini terdiri dari non-equivalent group pretest post-test control dan time series. Yang keempat adalah desain factorial design, di mana pada bagian desain ini semua kelompok dipilih secara random. Kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok dinilai pretestnya sama. Jadi 01 sama dengan 03 sama dengan 05 sama dengan 07. Dalam hal ini variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. Poin kedua yaitu populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Contoh dari populasi adalah seluruh siswa kelas 6 SDN 13 Bukit Kaci yang terdiri dari 2 kelas dan jumlah seluruh populasinya adalah 60 orang. Responden adalah seseorang yang diminta untuk merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti. Contoh responden adalah siswa kelas 6 SDN 13 Bukit Kaci. 3. Sampel dan teknik pengambilan sampel. Menurut Sudiono, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Sampel pada suatu penelitian harus sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi, yang berarti item-item yang dijadikan sampel populasi serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Syarat-syarat sampel representatif. Yang pertama adalah digunakan prinsip probabilitas sampling. Yang kedua, jumlah sampel memadai. Yang ketiga, ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat. Populasi yang akan dijadikan sampel harus memenuhi ciri-ciri populasi.
Yang keempat, variasi antar unit populasi sekecil mungkin. Hal ini dimaksudkan agar sampel memenuhi jumlah yang memadai sehingga dapat menjaga kestabilan ciri-ciri populasi. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. 1. Probability sampling atau random sampling. Salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur sampel. Metode pengambilan sampel secara random atau acak. 2. Non-probability sampling atau non-random sampel. Salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Contoh sampel. Sampel dilakukan dengan pengambilan secara acak sebanyak 2 kali, di mana kelas yang dipilih pertama dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas yang satunya lagi dijadikan sebagai kelas kontrol, di mana kelas 6A sebagai kelas eksperimen dan kelas 6B sebagai kelas kontrol. D. Variabel dan data. 1. Variabel. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan. Judul skripsi. Perbedaan tingkat prestasi belajar ditinjau dari kecenderungan gaya belajar siswa sekolah dasar. Variabel terikatnya adalah tingkat prestasi belajar dan variabel bebasnya adalah gaya belajar. Data. Data adalah kumpulan dari beberapa fakta yang dapat berupa angka, simbol, tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus data yang dipercaya kebenarannya, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Bentuk-bentuk instrumen. Yang pertama yaitu kuesioner. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, tes. G. Teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contoh. 1. Pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. 2. Teknik pengolahan data dari angket. Pengumpulan data dilakukan terhadap guru pada SDN 11. Contoh teknik pengolahan data penelitian deskriptif, apa yang dapat menenangkan masyarakat di tengah pandemi. H. Pengolahan data secara inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Populasi harus jelas dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Metode kuesioner. Metode ini merupakan cara pengumpulan data dalam bentuk sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data kecenderungan gaya belajar. Instrumen yang digunakan dalam teknik ini adalah kuesioner. 2. Metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dalam bentuk yang sudah jadi atau hasil laporan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tingkat prestasi belajar. Instrumen yang digunakan dalam teknik ini adalah rapor hasil belajar semester gasal tahun ajaran 2016 atau 2017.